Ya, bisa korban kasus pinjaman online mulai banyak ditemui. Lalu hal apa yang seharusnya perlu diperhatikan dalam melakukan pinjaman online serta sanksi yang tepat bagi para pelaku dalam kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog UGM Bapak Suprapto. Selamat pagi Pak Suprapto, apa kabar? Salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat juga. Pak Suprapto, fenomena pinjaman online ini memang terus berujung petaka dan ini kian kerap terjadi. Menurut Bapak, hal yang paling mendesak sebetulnya yang membuat seorang berani melakukan pinjaman meski kemudian tahu bahwa resikonya ada banyak sekali, ini seperti apa Pak? Iya, jadi meskipun fenomena ini berdasarkan pengamatan dan penelitian saya sebelumnya itu sudah terjadi sejak lama ya, hanya kemudian saat ini mulai bermunculan di media massa sehingga kemudian kasus-kasus seperti ini menjadi terbuka di muka publik itu. Nah, bagi kami ada dua hal yang harus kita soroti. Yang pertama tentunya dari peminjam, sebutuh apapun, semendesak apapun ketika akan menentukan melakukan pinjaman ke lembaga apapun atau ke pihak manapun harus mengukur kemampuan mengangsurnya. Ini yang penting sekali gitu. Kemudian yang kedua, dari pihak pemberi pinjaman juga hendaknya ketika akan meluncurkan pinjaman juga harus memahami betul kondisi dari calon peminjam ini sehingga tidak ada masalah di kemudian hari gitu. Cuman persoalannya adalah sekarang ini karena peminjaman ini prosesnya sampai juga pencairan dilakukan secara online sehingga ada kelemahan di dalam memahami kondisi dari pihak peminjam ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika terjadi fenomena ancaman, teror, kekerasan pada pihak penagih, ini juga saya kira selalu dilakukan evaluasi gitu atau pemantauan lah. Kalau pemantauan ini kan ongoing proses ya, jadi pada saat terjadi misalnya proses penagihan, mestinya juga pihak perusahaan itu memantau apa yang dilakukan oleh para debt kolektornya dan kemudian selalu ada evaluasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, teror yang dilakukan oleh kolektor kepada para peminjam. Karena sekarang ini bukan hanya teror melalui online ataupun melalui elektronik, tapi juga kadangkala secara fisik itu muncul dan itu tadi juga diberitakan bahwa sudah meninggal pun tetap ada penagihan. Dari pengamatan kami kepada klien-klien kami juga yang sering berkonsultasi, itu bahkan sudah lunas pun itu terornya masih bermunculan gitu. Demikian. Iya, tapi Pak Suprapto, ini sejauh mana mungkin regulasi terkait dengan melakukan debt collector atau enggak kesabaran atau ya ketika memang mungkin orang penunggak tersebut ini tidak bisa membayarnya. Sejauh mana ini debt collector ini bisa melakukan tugasnya untuk mengambil atau enggak menagih utang tersebut? Iya, sebetulnya sudah ada ya regulasi yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh debt collector, itu termasuk bahwa sekarang ini tidak boleh debt collector itu dengan mudah mengambil, menarik agunan, misalnya kalau itu pinjaman yang ada agunannya, dan juga ada sejumlah regulasi lain. Cuman sekali lagi sepanjang pemantauannya itu tidak dilakukan dengan efektif, maka akan banyak tindakan-tindakan debt collector yang lolos dari jeratan hukum. Berarti pemantauannya itu datang dari pihak pemberi pinjaman yang menggunakan jasa debt collector, begitu Pak Suprapto? Seharusnya demikian ya, karena seperti yang juga tadi disampaikan dari pihak kepolisian bahwa dari sisi legalitas perusahaan yang melakukan pinjaman itu dinyatakan legal, namun yang perlu dipantau adalah bagaimana perusahaan pemberi pinjaman ini memilih itu jasa debt collector itu tentang legalitasnya, dan tentunya tidak hanya sekedar legalitas, bisa saja itu legal tetapi cara atau metode yang dilakukan oleh para debt collector ini yang juga perlu dipantau, karena sangat mungkin itu
terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang mengarah pada main hakim sendiri yang sebetulnya itu bisa dilakukan secara hukum gitu ya. Baik, Pak Suprapto, kalau melihat kasus bagaimana pemberi angsuran atau pemberi pinjaman menggunakan jasa pihak ketiga debt collector, itu adalah hal yang mungkin dari sisi konsumen tidak bisa dilihat atau diprediksi ketika mengajukan pinjaman. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang memang meminjam secara online mungkin sah-sah saja, Pak Suprapto. Balik lagi kemudian kepada tanggungan masyarakat masing-masing, kebutuhan. Tapi apa yang kemudian harus diperhatikan oleh masyarakat agar kemudian tidak terjerat dalam pinjaman online dengan pihak yang bisa dibilang tidak bisa bertanggung jawab, tidak juga melakukan penagihan yang etis dan lain sebagainya. Iya, yang pertama jadi para calon peminjam itu jangan tertutup ya, dalam arti dia jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu secara individual, tetapi kalau bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak lain, itu yang pertama. Atau yang kedua, itu bisa juga melakukan pengecekan melalui media elektronik gitu ya, karena bisa googling lah bahwa daftar dari lembaga yang memberi pinjaman gitu ya, atau lembaga pembiayaan atau apapun, itu mana yang legal dan tidak legal itu sudah bisa kita pantau gitu. Nah, cuman yang saya memang belum pernah ngecek untuk lembaga kolektor ini apakah juga sudah termuat gitu di media gitu, di media elektronik, sehingga bisa memantau apakah yang akan dipinjam ataupun pihak kolektor ini betul-betul legal gitu. Karena biasanya memang ketika kita ditawari itu manis di dalam penawaran tetapi pahit di dalam penagihan. Ini yang saya kira intinya, bahwa sebelum memutuskan meminjam atau tidak diperlukan pengetahuan untuk menseleksi mana yang memang legal dan mana yang ilegal. Karena sekali lagi dari segi lembaga peminjaman bisa legal, tetapi untuk lembaga penagihannya atau jasa penagihan itu yang juga perlu kita diketahui oleh calon peminjam, dan itu sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai cara asal dia mau berkomunikasi, misalnya bertukar pikiran dengan sharing dengan yang sudah pernah meminjam dan seterusnya. Tapi untuk menseleksi mungkin perusahaan debt collector, apakah di Indonesia sudah ada wadahnya agar debt collector ini bisa mengetahui apakah mereka tuh legal atau tidak? Nah, ini yang saya kebetulan untuk yang debt collector saya belum mengecek gitu ya, apakah sudah ada daftar debt collector legal dan ilegal gitu ya. Karena kalau untuk yang jasa peminjaman atau lembaga kredit dan sebagainya itu memang sudah ada mana yang legal dan mana yang belum terdaftar gitu. Jadi andai kata itu belum, ini justru himbauannya kepada pemerintah, terutama pada pihak yang berwenang, wajib untuk membuat gitu atau mewajibkan ada pendaftaran bagi para lembaga debt collector ini. Tapi Pak, apakah mungkin sebaiknya pun juga ini ya, para perusahaan pinjaman online dan juga debt collector itu mungkin bisa bekerjasama dengan pihak Polri, jadi untuk memediasi untuk menagih utang tersebut? Ya, sebetulnya ini kan memang juga sudah selalu dihimbau ya, bahwa ketika ada persoalan kesulitan penagihan hutang itu jangan sampai melakukannya dengan cara yang salah gitu, individual, kemudian kekerasan dan sebagainya, karena pihak kepolisian itu selalu siap gitu untuk membantu ketika misalnya proses itu harus dilakukan. Jadi intinya ketika ada hambatan, saya sangat setuju jika itu kemudian bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Dari pihak yang menunggak memang ada kewajiban untuk membayar, Pak Suprapto. Tapi kemudian langkah-langkah yang terjadi dari penagihan cara-cara debt collector mungkin banyak yang sampai melampaui batas nalar. Seperti tadi yang terjadi oleh ibu-ibu yang hampir nyaris diperkosa, Pak. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian bisa ditindak dari pihak debt collector, entah dari pemberi pinjaman yang menggunakan jasanya, atau dari konsumen, atau bagaimana supaya kemudian tindakan seperti ini tidak terjadi lagi, Pak? Ya, untuk sampai pada apakah itu ditindak atau tidak, tentunya kan ada prasyarat ya. Yang pertama itu ada pelaporan, kemudian yang kedua ada saksi, dan yang ketiga ada barang bukti. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, melakukan
penelitian tentang keberdayaan masyarakat itu meminimalkan tindak kekerasan. Itu salah satu yang menjadi kendala itu adalah tadi keberanian untuk melapor itu juga masih lemah. Kemudian ada temuan lagi yang kedua itu untuk mencari saksi itu juga tidak mudah, tidak banyak yang tidak berani. Dan yang ketiga, kita sebetulnya semuanya mempunyai sarana untuk bisa merekam perbuatan kekerasan ataupun pelecehan dari siapapun, karena hampir semua handphone itu memiliki fasilitas untuk rekam gitu, tetapi juga tidak semua orang mempunyai kemampuan ataupun inisiatif untuk merekam gitu ya sebagai barang bukti. Jadi untuk sampai pada tadi tindakan apakah perlu ditindak atau tidak gitu diproses secara hukum, saya kira masyarakat perlu disadarkan, diberdayakan untuk memiliki keberanian lapor. Kemudian yang kedua itu barang bukti, dan juga ada yang mau menjadi saksi gitu. Jadi kalau ini bisa dilakukan, saya kira akan bisa ditelusuri kebenaran dari apa yang disampaikan, dan kemudian baik kesalahan itu ada pada debt collector atau pada lembaga peminjam, saya kira itu nanti bisa dibuktikan. Iya Pak, ini terkait mungkin juga caranya untuk dari pihak peminjam online ini menyebarluaskan data kita sampai keluarga, rekan-rekan, mengakibatkan pun juga karir kita atau enggak pemecatan terjadi juga. Ya? Apa yang kita harus lakukan jika ini terjadi? Ya, jadi saya kira ini memang perlu juga itu ya menjadi satu keputusan ataupun juga peraturan dari pemerintah gitu kepada pihak peminjam dan juga jasa kolektor untuk tidak lagi melakukan seperti ini, karena juga sudah cukup lama sebenarnya fenomena penagihan itu selalu mengancam akan menteror keluarganya, itu yang paling sederhana. Kemudian ke kantor juga saya, klien-klien saya, karena kebetulan saya punya pusat konsultasi sosiologis untuk problema hidup itu kemudian ke tempat bekerja gitu ya. Tetapi untungnya tidak semua tempat kerja itu percaya lalu langsung memecat, selalu ada yang mencoba untuk memahami duduk persoalannya gitu. Dan bahkan kemudian di area publik gitu ya melalui elektronik, sehingga intinya diharapkan agar para peminjam yang dianggap belum bisa melunasi itu mentalnya menjadi down, kemudian karakternya dalam tanda petik dibunuh, sehingga akhirnya kemudian berusaha dengan cara apapun dia kemudian membayar itu, karena muaranya di situ. Tetapi cara untuk mencapai muara itu selalu atau mulai dilakukan dengan cara-cara yang kasar. Iya. Baik, mungkin itu jadi koreksi bagi banyak pihak ya, Togi. Kalau kita lihat tadi baik dari sisi penunggak juga yang harus memang bertanggung jawab untuk membayar, tapi kemudian juga legalitas dari pihak yang memberikan pinjaman, tapi juga pihak debt collectornya sendiri ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Suprapto atas waktunya dan juga insight-nya. Semoga tidak ada kasus lain ya di Indonesia dan bisa ditangani. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat Bapak. Salam sehat Pak Suprapto. Iya, salam.